Bab 6, The Art of Money, sesuatu yang tidak sengaja kita dapatkan di sekolah dan di kampus. Institusi pendidikan formal seperti sekolah dan kampus tidak mengajarkan cara untuk menjadi kaya. Seringkali orang-orang yang menjadi super kaya memiliki prestasi akademis yang biasa-biasa saja semasa kuliahnya. Pendidikan formal cenderung menghasilkan individu yang patuh daripada yang kritis, mengajarkan pengetahuan tanpa kedalaman dan kepraktisan. Siswa sering melupakan ilmu yang mereka pelajari segera setelah lulus karena kurikulum yang berat dan tidak relevan dengan kehidupan nyata. Anak-anak diberi banyak pengetahuan pada usia dini yang seringkali tidak berguna bagi masa depan mereka. Kurikulum yang padat menghambat eksplorasi bakat dan kreativitas anak-anak, yang sebenarnya dapat menjadi kunci kesuksesan mereka di masa depan. Banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan passion mereka, terpaksa dihabiskan untuk menghafal rumus dan teori yang cepat terlupakan setelah ujian. Yang tertinggal dalam ingatan anak didik setelah bertahun-tahun lulus bukanlah rumus-rumus atau hafalan, melainkan cara hidup dan cara berpikir yang mereka dapatkan dari guru atau dosen mereka. Pola pikir ini mungkin tidak sesuai dengan kepribadian dan potensi mereka, yang dapat menghambat mereka dalam mencapai kesuksesan finansial di masa depan. Pendidikan yang terlalu fokus pada kepatuhan dan hafalan, tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis dan eksplorasi kreativitas, kurang efektif dalam mempersiapkan individu untuk mencapai kesejahteraan finansial dan keberhasilan dalam kehidupan nyata. Nah, pada subbab yang pertama, keyakinan bahwa hidup itu linear. Sistem pendidikan barat yang diadopsi dari sistem Prusia didesain untuk menghasilkan prajurit dan kelas pekerja, yang mengajarkan kepatuhan dan mengikuti perintah tanpa memberikan ruang untuk inisiatif dan pemikiran kritis. Hal ini menghasilkan individu yang takut membuat kesalahan, gagal, atau terlihat bodoh, sehingga mereka cenderung tidak bisa berpikir kreatif atau mengidentifikasi masalah dengan baik. Pendidikan formal seringkali mempromosikan pandangan bahwa kehidupan adalah linear, belajar keras, mendapatkan nilai yang tinggi, memperoleh pekerjaan dengan gaji baik, dan menjalani kehidupan yang terencana tanpa banyak kejutan. Meskipun ini memberikan stabilitas bagi banyak orang, pendekatan ini tidak cocok bagi mereka yang kreatif, inovatif, atau bagi mereka yang ingin keluar dari kemiskinan. Kemiskinan antar generasi menjadi masalah karena kurangnya pendidikan yang memadai sehingga menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin sulit keluar dari kemiskinan. Pendidikan formal yang linier tidak cukup untuk membantu mereka, sehingga diperlukan langkah revolusioner untuk mematahkan siklus kemiskinan ini. Pendidikan finansial bisa menjadi kunci untuk memperbaiki situasi keuangan seseorang. Dengan pemahaman finansial yang baik, individu dapat membuat perencanaan hidup yang jelas dan seimbang antara pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Misalnya, mengandalkan 100% dari pendapatan aktif hingga usia 30 tahun, kemudian secara bertahap meningkatkan proporsi pendapatan pasif sehingga pada usia di atas 50 tahun, mereka bisa hidup sejahtera tanpa perlu bekerja secara fisik. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun pendidikan formal memberikan dasar yang baik untuk stabilitas karir, pendidikan finansial dan keberanian untuk berpikir di luar kotak sangat penting untuk mencapai kebebasan finansial dan mematahkan siklus kemiskinan antar generasi. Lalu pada subbab yang kedua, daya tarik bekerja dengan pendapatan tetap. Pendidikan formal baik di sekolah maupun di kampus secara tidak langsung mengarahkan kita untuk mengejar pendapatan tetap, yang umumnya berarti menjadi karyawan di sektor pemerintah atau swasta. Ini menciptakan pola pikir yang cenderung menghindari resiko dan lebih memilih keamanan pendapatan yang stabil. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama,
Pendapatan tetap dan resiko inflasi. Pendapatan tetap tidak salah, tetapi tidak maksimal. Warren Buffett menekankan pentingnya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Mengandalkan satu sumber pendapatan membuat seseorang rentan terhadap resiko inflasi dan terperangkap dalam zona kenyamanan. Poin yang kedua, mentalitas penghindar resiko. Pendidikan formal mencerminkan mindset guru dan dosen yang kebanyakan adalah karyawan berpendapatan tetap. Mereka mengajarkan pentingnya kepastian penghasilan, sehingga siswa cenderung menghindari resiko dan lebih memilih pekerjaan dengan penghasilan yang tetap. Poin yang ketiga, perbedaan dengan kaum superkaya. Kaum superkaya tidak mengandalkan pendapatan tetap dari pekerjaan aktif atau active income, tetapi dari investasi atau passive income seperti dividen perusahaan, kupon obligasi, atau pendapatan properti sewaan mereka. Poin yang keempat, perubahan dalam wirausaha. Mulai tahun 2000-an, muncul kesadaran akan pentingnya wirausaha bagi perekonomian. Berbagai kampanye digalakkan untuk menumbuhkan wirausahawan, mengingat ketergantungan perekonomian pada sumber daya alam dan pengeluaran pemerintah membuatnya rentan. Poin yang kelima, booming industri kreatif dan digital. Tahun 2010 hingga 2020, industri kreatif dan ekonomi digital mulai berkembang pesat. Banyak anak muda yang menolak pekerjaan tetap dan memilih membuka bisnis sendiri seperti coffee shop, restoran, dan online store, serta membangun startup. Poin yang keenam, perubahan skema pendanaan. Nah, saat ini skema pendanaan untuk usaha rintisan semakin beragam dengan adanya angel investor, venture capital, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Pasar modal juga mulai membuka diri untuk usaha kecil, memungkinkan perusahaan kecil untuk go public meski belum mencatat laba mereka. Nah, kesimpulannya, pendidikan formal yang berorientasi pada pendapatan tetap memang menawarkan stabilitas, tetapi tidak maksimal dalam menciptakan kekayaan. Untuk mencapai kebebasan finansial, penting untuk memiliki sumber pendapatan yang beragam, termasuk passive income. Selain itu, dukungan terhadap wirausaha dan perubahan skema pendanaan memberikan peluang bagi individu untuk keluar dari pola pikir linier dan mengambil resiko untuk membangun bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Pada subbab yang ketiga, menularkan cara berpikir entrepreneurial. Di era perkembangan pesat ini, peluang untuk mengubah nasib sangat beragam, terutama bagi mereka yang masih berusia di bawah 30 tahun. Namun, ilmu yang diajarkan di sekolah dan kampus belum berkembang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan kesenjangan antara lulusan pendidikan formal dan tuntutan dunia kerja nyata. Nah, pada poin-poinnya yang pertama, kesenjangan pendidikan dan industri. Pendidikan formal masih mengajarkan materi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri modern. Upaya pemerintah seperti program Kartu Prakerja membantu, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar ini. Poin kedua, pentingnya pembenahan cara berpikir. Pendidikan formal seharusnya membentuk cara berpikir yang sesuai dengan dinamika dunia kerja. Namun, institusi pendidikan masih berpegang pada doktrin lama bahwa pendidikan formal adalah kunci mendapatkan pekerjaan bagus, yang tidak selalu relevan dalam dunia yang terus berubah. Poin yang ketiga, keterbatasan pendidikan kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan di kampus seringkali diajarkan oleh dosen yang tidak memiliki pengalaman praktis dalam bisnis, menghasilkan lulusan yang hanya pandai dalam teori, bukan praktik kewirausahaan. Poin yang keempat, kebutuhan akan praktisi dalam pendidikan. Kewirausahaan adalah bidang yang sangat praktis dan memerlukan pengajaran dari para praktisi berpengalaman. Pendidikan kewirausahaan harus melibatkan para entrepreneur sukses yang dapat memberikan mentoring dan praktik nyata, bukan hanya teori. Poin yang kelima, peran pengusaha sukses dalam pendidikan.
Kampus sering mengundang pengusaha terkenal untuk memberikan kuliah umum, tetapi durasinya sering tidak cukup untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan perlu lebih fokus pada strategi praktis dan pengalaman nyata yang dapat diadopsi oleh mahasiswa. Nah, kesimpulannya, untuk mengatasi kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri, sistem pendidikan harus beradaptasi dengan lebih baik, terutama dalam mengajarkan kewirausahaan. Mengandalkan teori dan pengajaran oleh dosen akademis tidak cukup. Diperlukan keterlibatan praktisi bisnis yang sukses untuk memberikan wawasan praktis dan mentoring yang bisa menginspirasi dan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan. Ini akan membantu menciptakan lebih banyak wirausahawan tangguh yang dapat berkontribusi pada perekonomian yang dinamis. Subbab yang keempat, kampus membuat kita jadi investor naif. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempelajari analisis teknikal dan fundamental untuk memahami bursa saham dan teknik investasi. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam pendekatan ini yang perlu diatasi agar investor tidak menjadi naif saat terjun ke dunia nyata investasi saham. Nah, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, keterbatasan analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal digunakan untuk mencari pola pergerakan harga saham, tetapi hanya mengandalkan ini saja itu tidak cukup karena pasar dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak selalu terlihat pada grafik. Lalu, analisis fundamental berfokus pada mencari harga wajar saham berdasarkan laporan keuangan perusahaan, namun seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya karena manipulasi data atau faktor eksternal yang tidak terdeteksi. Poin yang kedua, asimetri informasi. Di dunia nyata, informasi tidak selalu tersebar merata. Trader berpengalaman seringkali memanfaatkan asimetri informasi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara pemodal besar bisa menggerakkan pasar dengan tindakan mereka. Poin yang ketiga, psikologi trading dan bandarmologi. Ilmu psikologi trading yang berkaitan dengan memahami mood pasar dan bandarmologi yang melibatkan strategi para market maker itu tidak diajarkan secara memadai di kampus. Padahal, memahami psikologi pasar dan perilaku bandar sangat penting untuk sukses di bursa saham. Poin yang keempat, realitas manipulasi pasar. Banyak perusahaan publik dapat memanipulasi laporan keuangan mereka, membuat analisis fundamental kurang dapat diandalkan. Hal ini menambah resiko bagi investor yang hanya mengandalkan data laporan keuangan saja. Poin yang kelima, kebutuhan akan pengetahuan baru. Perubahan pasar dan disrupsi teknologi menuntut investor untuk terus belajar dan mengembangkan metode valuasi baru yang belum tentu diajarkan di kampus-kampus. Metode valuasi yang relevan saat ini perlu digunakan untuk mengimbangi perubahan pasar yang sangat cepat. Nah, kesimpulannya, pendidikan formal dalam investasi saham melalui analisis teknikal dan fundamental memberikan dasar yang penting, tetapi tidak cukup untuk menjadi investor yang sukses di dunia nyata. Investor harus melengkapi pengetahuan mereka dengan pemahaman tentang asimetri informasi, psikologi trading, dan bandarmologi. Selain itu, mereka perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar dan metode valuasi yang baru untuk menghindari kesalahan investasi dan memaksimalkan keuntungan. Nah, pada subbab yang terakhir, subbab yang kelima, kebodohan finansial yang terjadi secara massal. Kurikulum pendidikan formal yang tidak memperhatikan kecerdasan finansial berdampak signifikan terhadap kondisi finansial masyarakat. Hal ini menyebabkan kebodohan finansial dan penjajahan finansial, di mana banyak orang terjerat utang dan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama,
kebodohan, dan penjajahan finansial. Kurikulum yang tidak mengajarkan kecerdasan finansial menyebabkan banyak orang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan. Akibatnya, mereka seringkali mengambil keputusan finansial yang buruk. Poin yang kedua, utang dan konsumsi berlebihan. Banyak orang terjerat utang yang tidak bisa mereka bayar, serta terjebak dalam pola konsumsi tinggi dan pengeluaran yang berlebihan. Membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak dimiliki menyebabkan kredit konsumtif meningkat dan bunga utang menjadi beban yang mencekik. Poin yang ketiga, pengaruh kebijakan ekonomi negara. Kebijakan negara yang mendorong konsumsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali tidak mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat yang terdampak pandemi. Dorongan untuk terus berbelanja tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga banyak orang terjebak dalam konsumsi yang tidak berkelanjutan. Poin yang keempat, dampak pandemi dan ketidakseimbangan ekonomi. Pandemi menyebabkan banyak usaha kecil dan mikro kekurangan modal. Meskipun dorongan untuk berbelanja diharapkan dapat memulihkan ekonomi, usaha kecil dan mikro yang terdampak pandemi, namun tidak selalu bisa menikmati keuntungan dari peningkatan konsumsi masyarakat. Poin yang kelima, kredit murah untuk usaha kecil dan mikro. Solusi yang lebih efektif adalah memberikan lebih banyak kredit murah kepada usaha kecil dan mikro yang terdampak pandemi. Hal ini akan menggerakkan sektor produktif, meningkatkan belanja masyarakat secara berkelanjutan, dan menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang positif bagi perekonomian. Poin yang keenam, akumulasi kapital oleh segelintir orang. Konsumtivisme masih tanpa peningkatan produktivitas usaha kecil dan mikro hanya akan memperlancar akumulasi kapital oleh segelintir orang. Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi kesempatan bagi banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kesimpulannya, kurikulum pendidikan formal yang tidak membangun kecerdasan finansial memiliki dampak negatif yang luas terhadap kondisi finansial masyarakat. Kebijakan yang hanya mendorong konsumsi tanpa memperhatikan sektor produktif, terutama usaha kecil dan mikro, sehingga dapat memperburuk masalah finansial. Solusi yang lebih baik adalah dengan meningkatkan akses kredit murah bagi usaha kecil dan mikro, serta memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan.